Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Widi Rahayu, NPM 111122706 dan rekan saya Wanda, NPM-nya NPM-nya 111122708. di sini kami akan melakukan forum group discussion tentang eh, peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Yang mana G20 Bali adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Uni Eropa. G20 didedikasikan untuk kerjasama ekonomi dan keuangan global. Yang akan menjadi topik diskusi kami pada hari ini ada 5. Yang pertama itu bagaimana mahasiswa menangkap peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Baik, langsung saja untuk diskusi yang pertama, saya serahkan kepada Wanda. Silakan. Oke, terima kasih untuk rekan saya. Sebelumnya kan kita membahas tentang peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali, di mana pada tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Jadi untuk pembahasan diskusi yang pertama, yaitu bagaimana mahasiswa menangkap peluang dan tantangan implementasi transisi energi Indonesia pasca KTT G20 Bali. Dari pembahasan atau FGD dari saya sendiri, adapun yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menangkap peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali adalah mahasiswa dapat mengikuti penyelenggaraan kuliah tamu yang dilaksanakan pada G20 Bali tersebut, di mana kuliah tamu ini merupakan forum untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi kebijakan dan regulasi terkait transisi energi yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu juga, mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana proses dan alur peningkatan konsumsi domestik yang terjadi pada saat G20 hingga mencapai 1,7 triliun rupiah. Itu saja menurut saya mengenai bagaimana mahasiswa menangkap peluang dan tantangannya. Baik, terima kasih Wanda atas jawabannya. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wanda. Baik, kemudian yang kedua, topik yang kedua yaitu bagaimana dukungan sektor swasta dalam mengimplementasikan transisi energi di Indonesia. Saya serahkan kembali ke Wanda. Silakan. Oke. Menurut saya sendiri juga ya, bagaimana sih dukungan sektor swasta dalam mengimplementasikan transisi energi di Indonesia itu, di mana pemerintah mempunyai beberapa strategi ya, pastinya dalam untuk mendukung terjadinya G20 di Bali. Jadi pemerintah lebih fokus pada sektor swasta dari segi permintaan, di mana terdapat tiga sektor utama yang menjadi fokus pemerintah, yaitu transportasi, industri, rumah tangga, dan komersial. Di mana pada sektor transportasi sendiri, pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati, penetrasi kendaraan listrik, penggunaan hidrogen untuk truk, bahan bakar ramah lingkungan untuk penerbangan, bahan bakar rendah karbon untuk pengiriman, atau amonia, hidrogen, bahan bakar nabati, bahan bakar elektronik yang berasal dari biosignas, hidrogen hijau, dan juga elektrifikasi kapal untuk jarak dekat. Adapun juga pada sektor industri yang difokuskan pada sektor swastanya, diperuntukkan untuk meningkatkan pangsa listriknya. Hidrogen sebagai substitusi gasnya, substitusi biomasa, penyebaran CCS. Sementara dari sektor rumah tangga dan komersialnya sendiri, pemerintah mengakselerasi penggunaan kompor induksi, pemanfaatan gas kota, hingga program efisiensi energi. Antara lain seperti
optimalisasi pengelolaan energi dan penggunaan peralatan yang hemat energi. Menurut saya itu sih bagaimana dukungan sektor swastanya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Wanda. Topik selanjutnya yaitu yang ketiga, yang pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap program subsidi mobil listrik di Indonesia menjelang tahun 2050 yang akan menggantikan BBM. Baik, menurut saya akan jawab, program subsidi mobil listrik di Indonesia yang akan menggantikan bahan bakar minyak pada tahun 2050, menurut saya sih pasti tentunya akan menimbulkan berbagai macam pro dan kontra ya. Nah, untuk yang pro-nya sendiri, mahasiswa yang mendukung program ini bisa aja penggunaan mobil listrik ini akan membantu menurunkan polusi udara dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak bumi. Selain itu juga adanya subsidi mobil listrik akan memudahkan akses masyarakat Indonesia terhadap kendaraan ramah lingkungan yang lebih efisien dan hemat biaya. Nah, bagi yang kontranya sendiri, pandangannya bisa berbeda karena beberapa mahasiswa juga memandang kalau adanya subsidi mobil listrik ini kurang efektif tanpa infrastruktur yang memadai seperti jaringan pengisi dayanya yang cukup, kemudian juga ramah lingkungan, kemudian juga keprihatinan yang memang saat ini juga dari segi harga mobil listriknya memang masih cukup terbilang mahal gitu untuk masyarakat Indonesia sendiri. Jadi masih ada kontraknya. Nah, untuk mengatasi masalah ini diharapkan pemerintah itu memberikan insentif dan dukungan bagi produsen mobil listrik untuk yang pertama itu menurunkan harga jual kendaraan listrik tersebut. Kemudian juga pemerintah juga meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kemudian juga pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Jadi diharapkan adanya lebih ke pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tuh mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mobil itu sendiri sih seperti itu. Kemudian juga memunculkan kesadaran masyarakat apa aja sih yang diperlukan agar menjadikan program subsidi mobil listrik ini menjadi program yang sukses gitu di Indonesia. Itu aja mungkin. Terima kasih. Selanjutnya mungkin apakah dari Wanda ada tambahan mungkin? Mungkin setuju sih yang tentang bagaimana tanggapan mahasiswa menurut Kak Didi, kan saya setuju aja sih. Iya, tentunya pasti kan akan menimbulkan pro dan kontra ya, yang memang karena saat ini masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan biasa gitu. Kemudian kita lanjut ke topik keempat, yaitu ada bagaimana perubahan mindset masyarakat terhadap penerapan tarif tenaga listrik non-subsidi. Baik, penerapan tarif tenaga listrik non-subsidi di Indonesia merupakan kebijakan yang kontroversial karena tentunya dapat memberikan dampak langsung pada pengeluaran masyarakat. Nah, namun perubahan mindset masyarakat terhadap kebijakan ini dapat terjadi melalui beberapa faktor seperti adanya pendidikan dan kampanye mengenai pentingnya efisiensi energi dan penghematan energi dapat membantu masyarakat memahami tujuan dan penerapan tarif tenaga listrik non-subsidi. Nah, dalam kampanye ini juga masyarakat dapat diberi pemahaman tentang pentingnya penghematan energi bagi lingkungan dan dampak positifnya pada penghematan biaya listrik sih gitu. Kemudian juga teknologi yang lebih efisien dapat membantu masyarakat menghemat energi dan mengurangi penggunaan listrik secara signifikan. Dengan demikian, pengeluaran untuk tagihan listrik dapat dikurangi gitu. Kemudian juga ada inovasi dalam penerapan energi terbarukan dapat memberikan alternatif bagi sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Pengembangan teknologi yang lebih efektif dan terjangkau dalam penerapan energi ini seperti kayak panel surya dan turbin angin itu dapat mengurangi ketergantungan pada listrik dan dari sumber energi fosil yang mahal gitu.
Kemudian juga ada perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan listrik pada saat jam yang tepat gitu. Jadi dapat membantu mengurangi penggunaan listrik tentunya yang berlebihan. Kemudian penggunaan peralatan listrik hanya pada saat dibutuhkan juga dapat membantu menghemat energi tentunya. Nah, dengan demikian beberapa faktor yang saya sebutkan tadi itu dapat semoga saja diharapkan ya dapat merubah mindset masyarakat terhadap penerapan tarif tenaga listrik non subsidi dapat terjadi melalui pendidikan dan kampanye. Pengembangan teknologi yang lebih efisien dan terjangkau dalam penerapan energi terbarukan, kemudian juga ada perubahan pola konsumsi yang tadi ada kolaborasi pemerintah juga, masyarakat dan sektor swasta juga dalam mengembangkan energi gitu. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu semoga dapat bisa membantu mengatasi tantangan pengelolaan energi di Indonesia. Nah, mungkin selanjutnya ada yang nomor 5, topik yang nomor 5 yang akan dibahas yaitu jelaskan tantangan transisi energi di Indonesia dari aspek yang pertama ada pemerintah, ada perubahan mindset masyarakat, dan yang ketiga dukungan sektor swasta gitu. Baik, mungkin yang pertama dari pemerintah akan saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian mindset, maaf, komitmen pemerintah itu bisa dijelaskan oleh Wanda. Untuk penjelasan tentang transisi energi di Indonesia dari aspek komitmen pemerintahnya sendiri ya, menurut saya sendiri itu pada dasarnya pemerintah kan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau biasa disebut dengan ESDM telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik dari periode Januari sampai Maret dari bulan tahun lalu, di mana ada 13 pelanggan non-subsidi per 1 Januari sampai dengan 31 Maretnya yang tidak mengalami perubahan atau masih dalam menetap ya komitmen pemerintahnya. Jadi untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mempertimbangkan juga kondisi saat ini yang belum mendukung untuk melanjutkan penerapan tarif adjustment tadi, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik yang triwulan 1. Dimulai dari triwulan 1 ini tuh dimulai dari Januari sampai Maret. Jadi untuk pelanggan yang non subsidi sendiri nanti akan mengacu pada tarif triwulan yang keempat gitu. Di mana kan nanti yang keempat itu mulai dari Oktober sampai Desember ya, atau bisa disebut sebagai tarif tetap. Itu juga menurut dari berdasarkan penjelasan sendiri dari Direktur Jenderal Ketenagalistrian Badan Pusdiana. Kemudian juga pada tentang komitmen pemerintah sendiri pada penerapan tarif tenaga listrik non subsidi ini, mereka menyesuaikan sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN atau disebut sebagai Persero sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 3 tahun 2020. Apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makroekonomi atau seperti kurs Indonesian Crude Price or ICP, inflasi, dan harga patokan batu bara atau HPB yang dihitung secara 3 bulanan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik atau tarif adjustment periode triwulan 1 dengan menggunakan realisasi dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022. Itu sih menurut aku tentang komitmen pemerintah dalam tantangan energi di Indonesia-nya ya. Mungkin nanti Kak Didi juga bisa menambahkan gitu aspek dari komitmen pemerintah sendiri. Mungkin saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wanda. Mungkin saya akan melanjutkan ke tantangan dari segi aspek perubahan mindset ya. Sama seperti yang apa saya sebutkan di topik sebelumnya, pada kenyataannya ya sebenarnya dari perubahan mindset masyarakat ini masih cenderung mengutamakan energi fosil atau energi biasa pada umumnya energi BBM gitu ya. Jadi
memang zaman sekarang ini sudah banyak sih yang menggunakan mobil listrik yang mungkin Wanda sendiri tahu dari merek W gitu ya, kalau tidak salah. Cuman Hmm. masih sedikit yang menggunakan kendaraan tersebut karena memang belum ada subsidi. Setahu saya belum ada subsidi langsung gitu dari pemerintah mengenai mobil listrik tersebut. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia masih cenderung menggunakan energi fosil gitu, energi BBM seperti itu. Eh, Kemudian juga dari biasanya ini disebabkan itu karena kurangnya kesadaran tentang manfaat atau manfaat dari energi listrik tersebut gitu. Jadi kurangnya pemahaman tentang dampak negatif juga gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu masih belum paham mengenai apa sih dampak negatif dengan kita terus-terusan menggunakan energi fosil gitu. Kemudian juga kita juga masyarakat juga belum mengetahui dampak positifnya apa kita menggunakan energi listrik seperti itu sih. Jadi diperlukan pendidikan, tentunya diperlukan pemahaman yang lebih lagi kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa mengetahui gitu. Kemudian juga biasanya setelah mengetahui tentunya mindsetnya akan berubah seperti itu. Dan mungkin setelah mindsetnya berubah, masyarakat cenderung akan berpikir ternyata mungkin energi listrik itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih worth it gitu. Itu sih mungkin menurut saya. Mungkin yang ketiga dari sektor swasta, sepertinya tadi telah dibahas sedikit juga oleh Wanda, mungkin bisa dilanjutkan. Eh, untuk tantangan transisi energi dari aspek dukungan sektor swasta ya, Ya, seperti yang pembahasan nomor 2 tadi, bagaimana sih dukungan sektor swastanya dalam mengimplementasikan nih transisi energi di Indonesia? Nah, seperti yang tadi, jadi pemerintah itu lebih fokus pada 3 sektor utama, yaitu dari transportasi, industri, rumah tangga, dan komersial. Dan mungkin dari sektor transportasinya, pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar, seperti bahan bakar nabati, penetrasi kendaraan listrik, penggunaan hidrogen untuk truk, dan lain sebagainya. Yang penting berbaur bahan bakar ya, bahan bakar yang masih logis untuk digunakan dalam apa ya, digunakan dalam sektor transportasi. Terus yang kedua, pemerintah itu lebih fokus pada sektor industri, di mana sektor industri ini akan diperuntukkan untuk meningkatkan nih pangsa listriknya. Biasanya kan pangsa listrik itu untuk apa ya? Bisa digunakan dalam transportasi juga, tapi lebih ke bahan rumah tangga ya. iya betul. Dan yang terakhir itu sektor rumah tangga dan komersial, di mana pemerintah mengakselerasi penggunaan kompor induksi, pemanfaatan gas kota, penggunaan program efisiensi energi, seperti juga optimalisasi pengelolaan energi dan penggunaan peralatan yang hemat energi. Misalnya nih, sekarang kan lagi dulu kan kita menggunakan kompor gas nih, Hmm. kompor gas, kompor yang masih pakai Pakai minyak tanah minyak, kan iya dulu betul gitu. betul. Kalau sekarang kan lebih menggunakan gas ya. Jadi sekarang jadi mungkin dari segi itu sih perbedaan tiap tahunnya gitu, pemanfaatan apa sih energi-energi yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah yang mengelolanya seperti itu. Barangkali Widi nih mau menambahkannya tentang dukungan sektor swastanya. Kurang lebih saya setuju sih sama apa yang disampaikan oleh Wanda, karena memang dari sektor swasta sendiri masih terfokus pada tiga hal yang tadi disebutkan ya Wanda ya. Mungkin itu mungkin yang bisa disampaikan terkait fokus forum group discussion tentang peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Yang mana bisa disimpulkannya bahwa eh, tentunya memang ada banyak banyak bahkan peluang yang bisa kita implementasikan setelah terjadinya atau pasca KTT G20 Bali. Tapi kita juga tidak bisa menghiraukan bahwa memang masih ada tantangan yang
harus kita hadapi gitu. Yang mana untuk peluangnya sendiri kan sebenarnya dari energi listrik sendiri memang sudah mulai banyak yang bermunculan menggunakan seperti sebenarnya kompor listrik juga sudah banyak ya yang menggunakan, tapi bisa dibilang dari kalangan menengah ke atas gitu ya Wan ya. Nah, cuman Benar. untuk kita belum bisa menyamaratakan kalau penggunaan listrik itu bisa digunakan oleh semua kalangan seperti itu sih. Dari segi peluangnya memang bagus gitu ya, dari peluangnya memang masih banyak peluang juga, kemudian juga adanya mobil listrik yang tadi disebutkan. Memang tentunya ini merupakan keluaran apa ya, inovasi terbaru gitu ya dari kendaraan gitu, dari transportasi. Yang mana memang kita hanya perlu apa ya, seperti handphone ya, seperti tinggal dicas aja gitu untuk bisa kita berkendara kemanapun kita mau, tinggal dicas aja, nggak perlu isi ulang gitu ya istilahnya. Uh, tapi juga kita tidak bisa menghiraukan kalau memang ada tantangan tersendiri sih ya Wan ya. Yang mana Iya. masih sebenarnya inti dari semua tantangan itu lebih ke masyarakat yang memang masih kurang dalam pengetahuannya gitu. Jadi pemahaman dalam pembaruan-pembaruan apa ya, transisi energi ini gitu. Jadi masih kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia, yang mana kita mengharapkan mungkin masyarakat pemerintah juga mengharapkan kita mungkin ya sebagai mahasiswa mengharapkan pemerintah itu mengadakan semacam kampanye yang akan membuat pemahaman baru kepada masyarakat tentang pentingnya transisi energi dari energi fosil ke energi listrik seperti itu mungkin ya. Iya, Setuju banget sih. iya baik. Mungkin begitu itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditambahkan dari Wanda, Bang, maka silakan. Cukup. Cukup sih. Cukup. Baik, untuk fokus grup discussion kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau salah ucap. Terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang.